Hai rekan-rekan semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai efektuasi serta penerapannya di lapangan. Seorang entrepreneur bertindak dan berpikir dengan cara berbeda. Seorang entrepreneur tidak sekadar menjalankan rencana, tetapi berani melangkah meski masa depan tidak pasti. Mereka tidak menunggu peluang datang, melainkan menciptakan peluang dengan mengandalkan sumber daya yang tersedia. Mereka bersikap adaptif, cepat berputar arah saat keadaan berubah, dan seringkali belajar langsung dari tindakan, bukan dari teori atau perencanaan panjang. Mereka mengedepankan eksperimen kecil daripada keputusan besar berdasarkan prediksi. Apa sih perbedaan casual thinking dan effectual thinking? Seseorang dengan casual thinking biasanya akan memulai sesuatu bisnis dengan tujuan tertentu, kemudian merencanakan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus pada prediksi dan perencanaan melalui riset data yang tersedia. Sedangkan, effectual thinking adalah kondisi di mana seseorang akan memulai sesuatu hal melalui dirinya sendiri. Siapa diri kita? Apa yang kita miliki? Siapa relasi kita? Seseorang dengan effectual thinking akan berpikir untuk memanfaatkan dan memberdayakan hal-hal yang sudah ada menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita akan membahas mengenai efektuasi. Efektuasi memiliki 5 prinsip, yaitu bird in hand, affordable loss, lemonade principle, crazy quilt principle, dan pilot in the plane. Yang pertama, yaitu bird in hand. Dimulai dari siapa saya? Salah satu dari kami adalah seorang pekerja jalan tol yang mudah bergaul dan memiliki banyak koneksi. Lalu, apa yang saya ketahui? Mempunyai pengalaman mengelola jalan tol lebih dari 7 tahun dan pengalaman mengelola 9 lokasi rest area selama 2 tahun membuat saya tahu bagaimana cara memulai perizinan untuk membuka bisnis di jalan tol. Kemudian, apa kompetensi dan siapa saja koneksi yang saya miliki? Saya memiliki sertifikat auditor ISO mutu, lingkungan, K3 dan pengamanan. Memiliki koneksi stakeholder pemerintah dan pengelola UMKM, asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan aktivitas jalan tol. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai affordable loss. Affordable loss berfokus dengan batas perhitungan risiko yang dapat ditanggung. Untuk bisnis sleeping capsule di rest area memperhitungkan batas risiko seperti dalam tahap perencanaan, seperti biaya operasional pembangunan kapsul, tahap perizinan, perlengkapan, dan pemasaran awal. Rencanakan langkah mitigasi agar kerugian tidak melebihi batas affordable loss. Evaluasi terus penggunaan kapsul dan feedback pelanggan. Jika kerugian mulai mendekati batas affordable loss, lakukan penyesuaian cepat pada operasional atau marketing. Dengan pendekatan affordable loss dalam teori efektuasi, Anda mengambil langkah terukur yang meminimalkan risiko besar dan memaksimalkan peluang sukses dengan manajemen modal yang bijak, membuat bisnis sleeping capsule di rest area lebih sustainable dan adaptif. Dan yang ketiga adalah Lemonade Principle. prinsip ini merupakan suatu kondisi di mana mengubah kejadian tak terduga atau masalah menjadi sebuah peluang. Awal masalah yang didapat adalah banyaknya pengemudi, pengendara truk bahkan mobil pribadi yang mengantuk di jalan tol akibat kelelahan. Sering terjadi kecelakaan akibat microslip, terutama di malam dan dini hari. Untuk selanjutnya yang keempat adalah penerapan prinsip kain percak crazy quilt. Penerapan prinsip kain percak crazy quilt untuk bisnis sleeping capsule diantaranya adalah membangun kerjasama dengan mitra-mitra yang beragam dan relevan misalnya dengan pengelola rest area, agen travel, asosiasi transportasi, pemerintah. Setiap mitra membawa potongan kain, modal, keahlian, pasar, untuk saling melengkapi percaya dan komitmen untuk menciptakan nilai bersama. Dan yang terakhir adalah pilot in the plane. Prinsip pilot dalam pesawat, pilot in a plane. Fokus pada aktivitas yang dapat dikendalikan akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Masa depan tidak ditemukan begitu saja atau bisa diprediksi, melainkan harus dibuat. Pilot in a plane. Pada sleeping capsule diantaranya adalah tindakan mempertahankan usaha dengan berfokus pada pengendalian kualitas dan kenyamanan kapsul hotel, sistem pemesanan yang mudah dengan harga terjangkau, membangun hubungan baik dengan pengelola rest area dan pengemudi. Menciptakan strategi pengembangan selanjutnya dengan eksperimen bertahap berdasarkan umpan balik langsung, adaptasi cepat. Menciptakan mimpi ke depan dengan standar baru fasilitas istirahat singkat yang aman dan nyaman di sepanjang jalan tol Indonesia dengan mengurangi angka kecelakaan akibat microslip.
Teori efektuasi membantu bisnis sleeping kapsul untuk memulai dengan cara yang praktis dan realistis di tengah ketidakpastian, fokus pada pengelolaan risiko yang dapat diterima, sambil membangun jaringan kemitraan yang kuat sebagai modal utama kesuksesan. Demikianlah paparan dari kami kelompok 2 mengenai penerapan teori efektuasi dalam mengembangkan bisnis sleeping kapsul di rest area. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi dan gambaran bagaimana menjalankan usaha dengan bijak di tengah ketidakpastian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.